cempa, bungung cempa, megah di Aceh. Bungung terlebih, terlebih indah lagoina. Bungung cempa, megah di Aceh. Bungung terlebih, terlebih indah lagoina. Putih kuning mencampur merah. Bungung siulah indah lagoina. Putih kuning mencampur merah. Bungung siulah indah lagoina. Hey, yam korambe yam ko, aronawa kombe. Hey, yam korambe yam ko, aronawa kombe. Tenno kibe kubano kambemboko, yumano bungo awe ade. Tenno kibe kubano kambemboko, yumano bungo awe ade. Honke honke, honke riro, honke jombe, jombe riro. Honke honke, honke riro, honke jombe, jombe riro. Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana saya mencatat Presiden Jokowi beberapa kali memutuskan untuk mengadakan rapat terbatas tentang pembiayaan usaha kecil dan menengah. Dalam suatu makan siang dengan saya, Presiden menyatakan semakin banyak rakyat punya usaha, baik itu usaha kecil maupun menengah, itulah tanda sebenarnya lampu terang untuk kesejahteraan rakyat akan semakin bersinar. Pembiayaan menjadi masalah yang penting. Pengembangan usaha kecil menengah menjadi masalah yang sangat penting bagi daya tahan ekonomi bangsa Indonesia. Terbukti selama ini, ketika badai ekonomi datang, tulang punggung kekuatan rakyat ada di ekonomi menengah dan kecil. Tugas berat untuk menjaga irama dan mengembangkan usaha kecil dan menengah, dan untuk backbone daripada ekonomi nasional ada di pundak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Puspayoga. Di tangan Bapak Puspayoga, di tangan Menteri inilah masa depan rakyat dipertaruhkan. Para pemirsa, kerja Pak Puspayoga untuk mensejahterakan rakyat adalah sebuah praksis bahwa berpolitik dalam rangka bernegara dan bernegara adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dari sudut istana, Herdina silakan. Baik, terima kasih Cak Kardi. Dan saudara, demikian tadi Soekardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita malam hari ini dengan tirai acara. Dan saya Herdina Suwerdi, senang sekali kembali dapat menjumpai Anda saat malam, para pemirsa dan juga Bapak Ibu hadirin di studio. Malam hari ini kembali Sudut Istana hadir menjumpai dengan menyajikan perbincangan, tidak saja bersama dengan narasumber, yakni mereka menyampaikan pesan dari Istana, tapi kami juga hadirkan cerita-cerita menarik ataupun kisah menarik dari balik kunjungan kerja Presiden Jokowi. Dan malam hari ini kami mengangkat tema mengenai reformasi koperasi. Sengaja tema ini kami angkat karena memang kemarin tanggal 12 Juli kita peringati sebagai Hari Koperasi. Dan bicara mengenai koperasi dan usaha kecil menengah, seperti yang tadi disampaikan oleh Cak Kardi bahwa UKM ini telah terbukti mampu menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan juga terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi. Dan tentu saja melalui koperasi kita terus berharap bahwa koperasi bisa menjadi pintu pembuka bagi sektor UKM untuk terus mengembangkan
dan terus berkembang. Untuk itu kita langsung saja berbincang bersama dengan narasumber kami malam hari ini. Langsung saja kami undang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bapak Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Selamat malam Pak Menteri. Malam. Silakan Pak, kita ngobrol dulu di sini Pak. Ya. Terima kasih Bapak sudah hadir. Ya. Jadi Pak, kalau bicara mengenai tema kita malam hari ini, reformasi koperasi. Reformasi koperasi ini konsepnya seperti apa Pak sebetulnya? Begini, dalam rangka Hari Koperasi juga ini, saya ingin mengingatkan kepada seluruh saudara-saudara saya di seluruh Indonesia bahwa koperasi itu adalah sebuah amanat undang-undang. Ya. Amanat undang-undang yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai untuk itu ialah koperasi. Jelas, koperasi di sana amanat undang-undang, dan Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa kita harus melakukan reformasi total terhadap koperasi. Kita jawab 3 langkah. 1, rehabilitasi koperasi. 2, reorientasi koperasi. Dan 3, pengembangan koperasi. Baik, tahan dulu di situ Pak. Baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh apa saja dari 3 hal itu. Tapi sambil duduk mungkin Pak, silakan. Baik, terima kasih. Monggo Bapak di sana. Silakan Pak. Ya. Jadi saya tertarik tadi ada 3 hal yang kemudian diterjemahkan oleh Pak Menteri dari reformasi koperasi ini. Tadi Bapak sudah sebutkan 3 hal tersebut. Mungkin bisa dijabarkan lebih jauh Pak. Apa Baik. saja itu sebetulnya 1, strateginya? Rehabilitasi koperasi. Ya, kita sekarang sudah punya yang namanya data. Data. Ya, data koperasi. Kita harus mempunyai database koperasi ketika kita harus membangun koperasi itu. Jadi dulu belum ada datanya Pak ya? Belum. Dulu belum terdatabase dengan database belum ada. Dengan baik gitu. Baik. Jadi jumlah koperasi dulu datanya 200.000 lebih. Ya, jumlah koperasi 200.000 lebih, yang aktif 147.000 kurang lebih, dan yang tidak aktif 62.000 kurang lebih. Baik. Jadi kita buat database sekarang adalah 147.000 yang aktif itu kita masuk ke dalam database. 62.000 yang tidak aktif kita tidak masukkan ke dalam database. Ya. Dan itu kita sudah keluarkan, artinya sudah kita bubarkan, kita bekukan. Supaya yang aktif-aktif ini aja kita bina terus dengan online system itu. Baik. Dan data inilah yang akan kita kembangkan terus, di mana koperasi ini nanti online system seluruh Indonesia. Seperti sistem perbankan yang sekarang kan. Jadi misalnya kita dari satu bank mau kirim ke bank lain dengan gadget sudah bisa. Dan kalau kita narik ATM di mana-mana sudah bisa. Koperasi ke depan harus seperti itu. Jadi nggak boleh jadul lagi gitu loh. Jadi koperasi ke depan tidak ada hari tanpa IT lagi. Dan juga kita sekarang kalau buat koperasi 4 hari dengan online system sudah selesai. Sudah selesai. 4 hari. 4 Dan hari. kita nanti ke depan nggak 4 hari lagi, mungkin 3 hari, 2 hari. Baik, dan itu menjadi terobosan baru ya Pak ya. Ini Kalau tanpa kita hari tanpa IT ya. Iya, kalau kita bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu mungkin perlu proses yang cukup lama ya untuk mendirikan sebuah koperasi. Tapi ini hanya perlu waktu 4 hari. 4 hari selesai. 4 hari itu bisa. Dan persyaratan gampang lagi sekarang, nggak rumit-rumit. Baik, itu yang pertama, rehabilitasi koperasi. Lalu yang kedua dan ketiga? Reorientasi itu, jadi kita sekarang harus mempunyai sebuah pemikiran dan langkah ke depan yang kita capai, itulah kualitas koperasi, bukan kuantitasnya. Ya. Kita jangan bangga lagi, wah kita udah banyak punya koperasi, enggak. Iya. Enggak. Jadi bukan badan hukumnya lagi, tapi kualitas koperasi itu. Badan hukum nggak perlu lagi banyak-banyak. Saya malah kalau memang setiap tahun berkurang badan usaha koperasi nggak apa-apa saya. Cuman kualitas itu indikatornya apa? Sebuah koperasi indikator semakin tahun anggotanya semakin banyak,
itu indikator kualitas koperasi. Gitu. Bukan semakin tahun jumlah badan usaha koperasi banyak, cuman anggotanya segitu aja. Kan begitu. Jadi pengawasan koperasi lebih gampang kita ketika kualitas koperasi itu yang kita angkat, bukan jumlah badan usaha koperasi itu. Kalau jumlah usahanya jumlah anggota koperasi setiap tahun meningkat, berarti otomatis omset koperasi itu pasti juga akan meningkat. Itu menunjukkan orang percaya sama koperasi itu. Karena berkualitas, pengurusnya bagus, sehingga semakin hari semakin banyak menjadi anggota. Itu reorientasi. Reorientasi. Artinya tidak lagi kita kemudian mengukurnya dari jumlah, tapi bagaimana kualitas, terutama tadi ya Pak ya, dari yang aktif saat ini 147.000 itu tadi. Dan indikatornya semakin hari koperasi itu jumlah anggotanya harusnya terus bertambah. Lalu yang ketiga Pak? Itu pengembangan. Pengembangan koperasi ini kita harus sekarang tidak boleh lagi eksklusif ya dengan kementerian yang lain, dengan stakeholders koperasi, kita harus inklusif. Kalau kita masih eksklusif, tentunya nggak bisa satu kementerian itu jalan sendiri, nggak bisa. Ya. Harus dikoordinasikan, harus komunikasi dengan kementerian yang lain. Ya. Kita harus inklusif nih. Ya, contoh pengembangan. Kita mempunyai koperasi banyak ya, sudah bagus-bagus banyak. Contohnya untuk menjadi penyalur pupuk. Sekarang sudah dibuka lagi. Karena saya koordinasinya bagus dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, pabrik pupuk. Jadi koperasi diberikan jalan lagi untuk menjadi penyalur pupuk. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita seringkali kemudian merasa bahwa koordinasi ini menjadi barang yang langka dan mahal, saat ini tuh sudah tidak sebuah terjadi, keharusan. Jadi sekarang sebuah ini keharusan. Semakin baik, terutama juga tadi misalnya kementerian Bapak juga sudah mulai menggandeng kementerian-kementerian lain untuk contoh satu, kedua menumbuhkan dengan Menteri Hukum HAM Pak Lawli. Itu kan mengeluarkan hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri. Nah, kita koordinasikan sama Pak Lawli bagaimana Kementerian Koperasi bisa mengeluarkan dengan online sistem dengan Kementerian Hukum HAM untuk yang namanya hak cipta dan hak merek. Karena ini sebuah keharusan yang harus kita lakukan untuk melindungi hasil karya anak bangsa kita, melindungi hasil karya para koperasi, para UKM kita. Ya. Saya masih ingat ya Mbak, waktu saya wali kota. Kita kan waktu itu akan menghadapi MEIA. Ya, betul. MEIA. Salah satu yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas produk dan bagaimana produk itu punya hak cipta, punya standarisasi. Betul. Melalui APBD, saya anggarkan satu hasil karya, saya hak ciptakan. Waktu itu bayarnya 4 juta. 6 bulan baru selesai. Dengan kita membuka hubungan dengan Pak Lawli, Menteri Hukum HAM, dengan online system, sekarang bisa 1 jam selesai dan tidak bayar satu hari. Wow. Nggak bayar. Ini harus kita apresiasi ya Pak ya, bahwa ternyata sekarang ini juga UKM dimudahkan. Karena terutama tadi untuk mengurus hak cipta saja yang dulu biayanya 4 juta. Saya alami waktu saya wali kota. Sekarang itu gratis. Gratis, nggak bayar. Dan waktunya juga cepat. 1 jam, satu produk 1 jam. Ya kalau 100 ya 1 jam kali 100 dong. Nggak mungkin 100-nya bisa 1 jam. Iya. Artinya kalau masih ada UKM yang kemudian belum mampu mempatenkan ataupun belum memiliki hak cipta dari produknya, kita fasilitasi. Itu berarti kekurangannya ada di mana tuh Pak? Di UKM-nya sendiri yang mungkin kurang aktif atau Cuman kan tidak semua produk itu memang harus di hak cipta, tidak. Yang mempunyai orientasi ekspor misalnya. Kan banyak hasil-hasil karya pengrajin kita ketika pameran di luar negeri dijiplak di sana. Ya. Kemudian setahun lagi kita mau pameran, barang itu nggak boleh lagi, disuruh bayar. Kita punya produknya, dia punya hak ciptanya. Ya. Kan nggak adil. Nggak adil, betul. Gitu. Betul. Beberapa terobosan tadi sudah Bapak lakukan, gitu ya. Misalnya tadi memudahkan izin usaha, kemudian hak cipta, lalu juga melakukan sistem online terhadap koperasi. Apa sih Pak sebetulnya tantangan dan kendalanya untuk menerapkan terobosan-terobosan tersebut? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang rumit ya,
asal kita membuka diri. Saya katakan tadi, asal kita inklusif, bisa jalan. Kalau misalnya kita masih eksklusif, masih nggak mau koordinasi dengan kementerian yang lain, deputi dirjen kita nggak mau koordinasi dengan dirjen kementerian yang lain, ya sulit jalan. Harus kita membuka diri. Karena tidak ada satu kementerian yang bisa menyelesaikan programnya jalan sendiri, nggak bisa. Harus koordinasi, komunikasi, menggandeng kementerian-kementerian yang lain. Dengan Kementerian Dalam Negeri, kita koordinasi Pak Cahyokumolo, izin usaha mikro kecil sekarang cukup di kecamatan. Pak Cahyokumolo punya koordinasi ke bupati, ke camat, kita punya UKM. Yang bisa mendapatkan izin usaha itu hanya di kecamatan, nggak perlu repot-repot, nggak bayar lagi gitu loh. Kita koordinasi dengan Pak Menteri Dalam Negeri. Jadi ketika kita membuka diri, ketika kita harus inklusif, nggak eksklusif lagi, saya pikir nggak ada tantangan di dalam menjabarkan, melaksanakan program-program. Kuncinya Jadi, harus membuka diri. Tapi sepertinya memang membuka diri itu sepertinya mudah gitu ya Pak ya. Tapi sebetulnya dalam pelaksanaannya kan nggak gampang juga gitu Pak. Gampang kok. Oh gitu, gampang ya Pak. Kan jalan bisa kita. Ternyata sekarang bisa. ini jalan, ternyata bisa. Bisa. Tapi beberapa waktu yang lalu kan kita melihat bahwa koperasi ini jumlahnya banyak, tapi kok sepertinya ada yang antara hidup atau tidak gitu ya Pak ya, dan sekarang sudah mulai dirapikan kembali oleh Bapak. Nah, pada waktu Bapak akan mengawali untuk membenahi, tentu harus memetakan dulu kan masalahnya apa saja gitu. Karena ketika kita tahu masalahnya baru kita bisa membenahi kira-kira apa solusinya. Nah, ketika memetakan masalah ini Pak, Bapak baru datang di Kementerian Koperasi, Bapak datang dari Bali waktu itu kan. Apa kendala yang dihadapi ketika itu Pak untuk membangun sebuah sistem baru yang Bapak harapkan itu bisa berjalan untuk merapikan ini semua gitu? Ya tentunya kita tanya para dirjen, para deputi. Permasalahan koperasi ini apa sih sebenarnya secara nasional? Walaupun secara lokal saya ngerti. Saya kan lama jadi wali kota, menjadi wakil gubernur gitu loh. Jadi memang permasalahan itu memang kita nggak ada database waktu itu. Itu masalah utamanya ya? Nggak ada database itu? Ya kalau merancang ke depan kalau nggak ada punya data gimana? Apapun itu kita melangkah ke depan harus ada data gitu. Baik. Data ini kuncinya data. Ketika data ada, ya kita mengembangkan itu akan lebih gampang. Bagaimana dengan pembiayaan Pak? Apakah itu juga masih menjadi... Begini. Baik, sebelum nanti Bapak jawab ya mengenai masalah pembiayaan ini, kita harus jeda terlebih dahulu Pak, dan nanti kita akan sambung kembali perbincangan ini. Saudara tetaplah bersama kami di Sudut Istana, kami akan kembali saat lagi. Ragaku dan jiwaku kan selalu ada untukmu, taklukkan segala penjuru, berkibarlah merah putihku. Terus berkibar merah putihku, menjulang perkasa di langit biru. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan malam hari ini kami tengah berbincang mengenai reformasi koperasi bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM Bapak Puspayoga. Pak Menteri melanjutkan tadi perbincangan kita sebelum jeda ya Pak ya, bahwa ada beberapa masalah yang kemudian Bapak petakan ketika Bapak menjabat sebagai menteri. Salah satunya tadi adalah bahwa ternyata kita tidak punya database yang lengkap, yang baik, yang akurat terkait keberadaan koperasi kita. Dan itu sudah berhasil Bapak rapikan lah ya istilahnya. Lalu kemudian selain permasalahan database, masalah apa lagi Pak? Yang lain yang selama ini menjadi menjerat pertumbuhan koperasi kita. Kita jujur harus fokus sekarang untuk penguatan kelembagaan koperasi. Karena tanpa penguatan kelembagaan, tanpa memberikan pelatihan-pelatihan pada seluruh pengurus koperasi,
ini koperasi akan lemah manajemennya. Ya. Administrasinya nggak bagus, manajemennya nggak bagus. Ini penguatan koperasi ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Dan upaya untuk itu sudah dilakukan Sudah atau dilakukan. masih dalam perencanaan? Enggak, ini sudah jalan Sudah semua. jalan. Sudah jalan penguat koperasi. Setelah penguatan koperasi tentunya kita perlu pembiayaan. Pembiayaan. Tanpa pembiayaan bagaimana bisa koperasi, bisa UKM kita melaksanakan kegiatan-kegiatannya gitu. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh soal pembiayaan Pak, karena ini menarik karena ada target sebesar 100 triliun ya Pak ya, penyaluran KUR yang menjadi target dari Kementerian Bapak. Sebelum itu Pak, mengenai salah satu hal juga yang dilakukan oleh Presiden misalnya adalah program-program kebijakan yang terkait dengan deregulasi. Bagaimana kemudian Kementerian Bapak juga ikut barangkali mewujudkan salah satu dari agenda ini? Deregulasi itu adalah sebuah keharusan dan saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden kita ya, Pak Jokowi. Deregulasi, ini satu kunci. Deregulasi, tanpa deregulasi tentunya nggak ada pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat. Dan fokus sekarang bahwa fokus Presiden programnya adalah infrastruktur. Ya. Kemudian tourism, kemudian energi, kemudian maritim. Nah, ini program-program inilah program-program yang on the track. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Tanpa pertumbuhan ekonomi, tentunya lapangan kerja nggak akan bisa tersedia dengan baik. Kalau lapangan kerja meningkat, tentunya pengangguran pasti akan berkurang. Kalau pengangguran berkurang, tentunya kemiskinan juga pasti akan berkurang. Tanpa pertumbuhan ekonomi nggak mungkin itu. Betul. Dan program Presiden sudah jelas. Yang saya katakan tadi, infrastruktur, tourism, energi, maritim. Ini harus jelas. Kalau ini sudah berhasil, tentunya akan terjadi kemiskinan menurun. Pasti turun dengan catatan pertumbuhan itu yang berkeadilan. Pertumbuhan berkeadilan, pertumbuhan yang bisa memberikan pemerataan kesejahteraan. Nggak boleh pertumbuhan meningkat, kemiskinan juga meningkat. Nggak ada itu teorinya. Cuma kenyataan Indonesia mengalami itu. Pertumbuhan bagus, cuma kemiskinan tetap meningkat. Ini rasio kita 0,41. Sekarang udah turun loh, 0,40. Target Presiden 2019 0,36. Gini rasio. Nggak boleh gini rasio terlalu kesenjangan terlalu tinggi antara yang pendapat tinggi dengan rendah, nggak boleh terjadi. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Pertumbuhan bagus, kemiskinan meningkat, gini rasio juga tinggi, nggak boleh terjadi lagi. Dan salah satunya adalah yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana kredit usaha rakyat yang dulu bunganya 22%. Sekarang sudah menjadi 9%. Per Januari kemarin ya Pak ya sudah turun. Ini sudah langkah yang luar biasa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan itu. Kalau pertumbuhan meningkat tanpa memperhatikan pengusaha kecil ini, tentunya kemiskinan tetap akan tinggi loh. Ini kan luar biasa dari 22 ke 9%. Itu 13% itu sudah keuntungan. Ya. Belum dari usahanya. Baik. Ini usaha-usaha pemerintah sudah on the track bagaimana pertumbuhan meningkat, kemiskinan menurun. Ini kan kunci nih. Dan menurunkan suku bunga ini sebagai salah satu upaya untuk memperbanyak serapan dari kredit tersebut ya Pak ya. Kalau ada targetnya 100 triliun minimal 100 rupiah triliun ya. Di tahun 2016 ini, kira-kira sudah berapa persen Pak? Ini sudah bulan Juli berarti sudah satu hampir semester. 50%. Sudah hampir 50% terserap. Jadi target 9% per bulan itu sudah bisa. Dan saya optimis ya, karena saya turun ke daerah-daerah. Saya turun kalau di BRI ada teras-teras BRI, saya datengin. Saya tanya, saya enggak tanya pinwheelnya. Saya tanya ke Mantrikur yang turun, yang tahu masalah di lapangan kan Mantrikur. Ini ada dari BRI. Mungkin pimpinan pincanya belum tahu. Yang menentukan Mantrikur, kalau Mantrikurnya bagus, serapan bagus, NPL-nya juga pasti akan kecil. Sampai sekarang NPL-nya masih di bawah 1 loh Pak ya, 0, ya. Ini luar biasa ini. Dan KUR itu tentunya apa yang dilakukan penurunan suku bunga oleh pemerintah itu sekali lagi saya katakan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Karena sudah UKM sudah teruji tahun 98. Iya. Sudah teruji Mampu itu. bertahan dari krisis ekonomi tahun Iya, 98. waktu itu kan kredit macetnya tinggi 30%, pertumbuhannya minus 13%. Tapi dengan ada UKM 2 tahun bisa tumbuh 4% kita. Baik. 98. Apakah kemudian usulan dari Kementerian Koperasi yang juga mengusulkan agar ada koperasi yang menyalurkan kredit usaha rakyat itu juga menjadi Itu salah bagian satu dari pengembangan koperasi. Yang kita sudah usulkan ada dalam waktu dekat koperasi itu akan bisa ikut melaksanakan yang namanya menyalurkan kredit usaha rakyat itu. Itu artinya kualitas koperasi. Itu koperasi itu manajemennya bagus, Itu salah satu online kesehatannya, Pak, sistemnya ya? bagus, uang dia punya. Karena yang disalurkan uang koperasi bukan uang orang lain gitu loh. pengawasannya seperti apa Pak kira-kira nanti? Pengawasan Lalu kita sudah bagaimana? punya deputi pengawasan. Itu bagian dari rehabilitasi koperasi. Sekarang dengan perpres yang baru kita sudah punya deputi pengawasan. Jadi itulah yang melakukan pengawasan untuk koperasi tingkat nasional, koordinasi dengan bupati untuk koperasi yang di daerah, kabupaten wali kota, koordinasi dengan gubernur untuk koperasi yang di tingkat provinsi. Akan ada berapa koperasi Pak kira-kira dan apakah itu juga akan mencakup wilayah-wilayah seluruhnya di Indonesia atau hanya di beberapa daerah saja sebagai percontohan barangkali? Untuk sebagai penyalur kur. Ya, sebagai penyalur. Sebagai penyalur kur, kita coba sekarang kalau bisa minimal 2 koperasi dulu. 2 koperasi Dua dulu. koperasi. Salah satunya mungkin koperasi Kospen Jasa ya. Itu koperasinya sehat. Satu-satunya koperasi yang sudah mempunyai asuransi sendiri ya Kospen Jasa itu. Dia insuran untuk anggotanya Kospen Jasa. Itu termasuk mungkin salah satu koperasi yang bisa dijadikan contoh itu yang paling memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Banyak. Ada koperasi yang di Jawa Timur ya. Dalam situasi perekonomian seperti ini, kemarin membangun sebuah pabrik gipsum 200 miliar. Oh. Saya resmikan itu. Saya datang resmikan itu bisa membuat gipsum kurang lebih 6.000 sehari. 6.000 sehari. Iya, karena kebutuhan nasional itu 25.000 sehari. Ini luar biasa loh. Dalam Baik. situasi begini ada koperasi yang mampu membangun pabrik gipsum gitu. Baik, Pak. Inilah koperasi. Bapak menyebutkan tadi dalam situasi seperti ini. Sebetulnya dalam situasi seperti ini yang seperti apa Pak yang kemudian menjadi hambatan atau menjadi masalah gitu bagi koperasi? Apakah karena krisis global kah atau karena penerapan MEA sehingga kompetisi semakin ketat atau apa Pak? Saya bicara kondisi sekarang ini kan dari pelemahan ekonomi secara global. Secara global. Kita fokus kemarin Pak Presiden sering bilang urusan Yunani, kita fokus mengantisipasi jatuhnya Yunani, tahu-tahu Cina mendevaluasi yuan ya. Iya. Kita fokus untuk antisipasi itu, tiba-tiba The Fed Amerika menaikkan suku bunga. Ini kan belum menentu dan sampai sekarang pun situasi global itu belum jelas juga. Tapi Belum jelas, cuman UKM itu menjadi backbone. Artinya di tengah kondisi krisis ekonomi global yang masih belum mungkin menentu. masih belum membaik, Ya. masih belum menentu, belum bisa terbaca, tapi tadi terbukti kredit usaha rakyat tercapai hingga bulan ini sekitar lebih dari 50% ya Pak ya. Itu Belum lebih ya, kurang lebih detail saya nggak tahu, mungkin nanti nanya ke para perbankan yang hadir di sini. Ada di itu sini, nanti detailnya di ya. sesi berikut kita akan langsung tanya Pak, kira-kira bagaimana perkembangannya. Tapi memang ini membuktikan bahwa di tengah kondisi yang mungkin di belahan dunia, di sebelah sana sedang terjadi krisis ekonomi, tapi di Indonesia terbukti masih bisa bergerak ekonominya, terutama di kalangan rakyat menengah ke bawah. Terbukti tadi kredit usaha rakyatnya sudah bisa mencapai di angka 50%-an, sekitar itu ya Pak ya. Baik, lalu Pak, kalau saya tidak salah juga di salah satu terobosan yang juga dilakukan di Kementerian Koperasi saat ini misalnya tadi bahwa Bapak menegaskan ataupun menekankan UKM itu juga harus online. Infrastrukturnya atau teknologinya, sudahkah kita mampu ke arah sana Pak? Begini, ini kita kan zamannya elektronik nih. Kita sudah dalam pemasaran harus dengan teknologi. Kita sekarang di Semesco ya, gedung Semesco kita Semesco. itu kita bangun yang namanya Galeri Indonesia Wow. Nah itu produk-produk itu sekarang kita sudah
sudah kurasi betul, tidak boleh yang tidak kualitas masuk ke sana. Dan masuk ke sana tentunya kita sudah melakukan kerjasama dengan e-commerce, salah satunya adalah Blibli. Kita dengan Bukalapak. Ini semua kita lakukan untuk bagaimana memasarkan produk itu melalui online system. Tanpa itu sekarang kan nggak bisa, offline-nya nggak bisa, harus online juga. Dan kita sudah lakukan itu. Kita sudah lakukan. Jadi kalau upaya nggak lakukan ya dilakukan dengan berbagai cara ya Pak berbagai ya, tidak cara. hanya konvensional tapi juga melalui online Ya, tadi. harus. Dan pemanfaatan gedung Smesco ini sebagai salah satu tempat bagi Ya. para UKM untuk bisa mempromosikan produknya itu juga dilakukan di sana. Dilakukan Ada di sana. Galeri Indonesia Wow. Galeri Dan Indonesia itu Wow. targetnya kebanyakan ditujukan untuk pasar lokal, konsumen lokal atau juga mungkin bayar-bayar dari luar negeri Pak. Lokal dan luar negeri. Dan luar negeri itu banyak yang datang. Sejauh ini pemanfaatannya oleh sektor UKM sendiri Pak, ini sudah dimanfaatkan oleh UKM di seluruh Indonesia atau baru di seluruh di wilayah Indonesia. Jawa saja? Di seluruh Indonesia. Karena di sana ada galerinya juga khusus bagaimana produk-produk masing-masing provinsi ada di sana. Ya. Dan setiap saat diganti-ganti. Setiap 3 bulan ganti, setiap 3 bulan ganti. Itu ada galeri untuk provinsi. Setiap 3 bulan diganti lagi bergilir ya Pak bergilir. ya? Bukan, barangnya diganti setiap. diganti. Setiap. Di samping memang ada untuk umum. Untuk umum. Dan itu dikurasi loh ya, dikurasi. Mana yang bisa masuk ke sana. Yang memenuhi kualitas. Memenuhi Baru, kualitas. ya. Pak, salah satu visi Presiden itu kan juga adalah membangun Indonesia bagian timur Ya. dan juga daerah terluar dan terpinggir. Di sisi koperasi dan UKM Pak, bagaimana sejauh ini perkembangannya, pertumbuhannya, terutama kita tidak hanya bicara Jawa di sini, Ya. tapi kita juga harus bicara bagaimana pertumbuhan koperasi dan juga UKM di wilayah Indonesia Timur dan juga daerah terluar dan terpinggir. Sejauh ini seperti apa Pak? Begini, salah satu contoh ya. Salah satu contoh program Pak Presiden adalah membangun pasar tradisional sampai 2019 5.000. 5.000 terbagi di Kementerian Perdagangan dan di Kementerian Koperasi. Kita dapat Dari 5.000 itu dari berapa? 5.000 itu sekitar 1.075. 1075. Dan Nah, saat itu yang di bawah 1M, yang 900 jutaan. Nah, ini untuk pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi. Gitu. Sisanya itu Menteri Perdagangan. Dan kita sudah bisa jalan sekarang sampai saat ini 150 pasar. 150 pasar Sisanya nanti dari 1075 itu ya Pak ya? 925, targetnya sampai 2019. Oh, jadi ini target jangka panjang sampai 2019. Nah, jadi sekarang masih 150, 5.000 itu kita 1.075. Baik. Dan sudah jalan. Baik. Dan sudah jalan. Baik Pak, tadi kita juga sudah singgung sedikit mengenai pembiayaan melalui KUR dan juga di sini ada juga Bank pihak BRI. yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, Kita, ada beberapa perbankan. kita urusan KUR itu sebagai kuasa pengguna anggaran. Baik, nanti kita akan Ya. bicara Pak, tapi kita harus jeda kembali. Silakan. Dan saudara tetaplah bersama kami di Sudut Istana, kami segera kembali. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupku, taklukkan segala penjuru, berkibarlah merah putihku. Terus berkibar merah putihku, menjulang perkasa di langit biru. Oh, yeah. Anda kembali bersama kami di Sudut Istana dan kita lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM. Pak Menteri, salah satu juga yang penting dan selama ini mungkin masih menjadi masalah tapi sekarang ini sudah mulai diperbaiki yaitu adalah pembiayaan itu tadi. Dan ada kredit usaha rakyat targetnya 100 triliun rupiah yang harus disalurkan. Tentu Kementerian Koperasi menggandeng ya Pak ya, menggandeng perbankan. Saat ini juga di TVRI sudah hadir Pak
yaitu dari Bank BRI dan juga Bank BNI. Mungkin kita bisa langsung ngobrol ya Pak ya, dengan saya ke Bank BNI. Sebelum ke sana, Ya, silakan Pak. saya ingin menyampaikan bahwa komitmen Presiden ya pemerintah untuk ekonomi kerakyatan ini sangat tinggi. Terus saya katakan tadi dari 22 bisa ke 9%. Nah, ini luar biasa. Perlu komitmen ya untuk ini bisa komitmen menurunkan Presiden. Kami sebagai kuasa pengguna anggaran ya, di Kementerian Koperasi, ini kuasa pengguna anggaran itu tugasnya bagi mengelola yang namanya subsidi. Ini kan ada subsidi dari subsidi bunga dari pemerintah kepada bank, sehingga bank bisa menyiapkan dana masyarakat itu 100 T minimal sampai 120 triliun. Untuk detailnya, silakan. Baik Pak ya, mohon izin ya Pak ya, saya ke BRI dengan Pak Sony Harsono, Kepala Divisi Kebijakan dan Strategi Bisnis Mikro BRI. Pak Sony, bisa digambarkan Pak, sekarang ini sudah sampai berapa yang dicapai penyalurannya oleh BRI dan target yang dibebankan kepada BRI sendiri berapa banyak dari 100T itu? Baik. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Dari kuota 100 triliun, BRI kebetulan mendapatkan kuota 67 triliun. Jadi, nah, sampai dengan tanggal 20 Juni 2016, kami sudah berhasil menyalurkan 38,6 triliun. Atau kalau kita hitung persentase itu sekitar 51,6 triliun. Jadi, dan ini yang mungkin lebih bisa dirasakan itu karena apa? Yang kami salurkan ini mencapai sekarang ini sudah 2,1 juta orang pengusaha mikro dan retail ya, UKM itu. Jadi itulah yang bisa, itu pun tentunya karena kami juga didampingi dan dikawal dari Pak Menteri Koperasi dan jajarannya selama ini. Baik, Pak, kalau bisa digambarkan, ini kan berarti tadi Bapak sebutkan ada 2,1 juta pengusaha yang sudah bisa menikmati kucuran kredit ini. Dibandingkan dengan tahun lalu, Pak, apakah ini menunjukkan peningkatan? Jadi kalau tahun lalu itu kita mulainya baru bulan Agustus. Ya. Jadi otomatis yang sekarang ini makin meningkat. Dan kalau kita hitung sekarang tanggal 20 Juni kita sudah bisa 51%. Insya Allah sebelum Desember kita sudah bisa selesaikan kuota itu. Insya Allah. Baik. Ya. Baik Pak, lalu adakah kendala kemudian yang dihadapi dalam menyalurkan kredit ini? Terlebih kan memang tadi juga disebutkan oleh Pak Menteri saat ini kondisinya nih di negara-negara lain ini masih terjadi krisis ekonomi global gitu. Dan bagaimanakah ini mempengaruhi pengucuran tersebut kepada pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha UKM? Ya, sebenarnya begini, sebelum kita bicara kendala, kita mesti tahu sebenarnya pengusaha kecil atau mikro kecil itu seperti apa sih profilnya. Yang dia butuhkan itu sebenarnya di dalam kebutuhan pengembangan usaha itu adalah kecepatan, akses dan kemudahan. Makanya kami sudah menyiapkan ini dari jauh hari, kemudian misalkan dengan untuk akses kami siapkan juga baik itu channel yang konvensional, kita punya sekitar lebih dari 10.000 unit kerja, kemudian juga tenaga pemasar tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kami punya mantri itu lebih dari 10.000 juga 10.000. Untuk menjangkau mereka, dan selain itu kita juga bekali mereka dengan IT sehingga lebih cepat dan lebih mudah, aksesnya mudah, sehingga insya Allah kalau seperti itu mereka akan lebih mudah mendapatkannya dan kendala-kendala itu bisa kita eliminir. Seperti itu ya. Baik, Pak, ini berhubung juga di sini ada Pak Menteri, adakah mungkin usulan yang ingin disampaikan kepada pemerintah agar serapan kur ini juga semakin bisa cepat tercapai, syukur-syukur bisa mencapai 100T bahkan lebih ya Pak, itu karena 100T minimal ya Pak ya, kalau bisa sampai 120 gitu ya. Sebenarnya dari persyaratan dan lain sebagainya itu semuanya sekarang ini sudah lebih mudah kalau dibandingkan dengan ketentuan kur baik kur yang tahun 2015 pun sudah kita perbaiki dengan Permenko yang terbaru. Jadi secara
umum sebenarnya prinsip tidak ada kendala yang berarti. Oke. Tapi kalau kami perlu mengusulkan kepada Bapak Menteri, mungkin kiranya kami bisa tetap didampingi dan dikawal Pak, supaya teman-teman ini bisa tetap semangat dan dia juga tetap menjalankan penyaluran ini dengan hati-hati. Itu saja mungkin. Terima kasih. Masih tetap ingin didampingi dan dikawal terus ya Pak ya. Jadi mungkin maksudnya supaya Bapak semakin lebih sering lagi Pak datang ke BRI gitu Pak ya. Ke daerah-daerah. Mengecek langsung. Bapak sudah terlalu sering tuh Pak katanya. Baik, saya sekarang terima kasih Pak Sony. Saya sekarang ke Bank BNI. Di sini ada Pak Bambang Setiatmojo, Deputy Division Head Small Business Division dari BNI. Tadi kalau di BRI itu targetnya 67 triliun. Bagaimana dengan di BNI Pak? Berapa yang menjadi target BNI? Terima kasih Pak. Jadi menarik kalau kita bicara tentang UMKM. Tahun ini BNI dikasih kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan 11,5 triliun. 11,5 triliun. Itu meningkat dari tahun lalu. Tahun lalu kita berhasil menyalurkan 3 triliun dan sekarang 11,5 triliun. Baik, lalu dengan penurunan bunga yang dilakukan oleh Presiden dari 22% tadi menjadi 9% sejak Januari, ini bagaimana Pak dampaknya? Memudahkan langkah itu atau bagaimana? Iya, jadi kalau kami lihat tren penyaluran sampai dengan tanggal 20 Juni kemarin, itu kita sudah menyalurkan 6 triliun. 6 triliun. Dari 11 ya Pak, artinya sudah lebih dari 50% juga ya? Sudah lebih dari 50%, alhamdulillah. Mantap kata Pak Menteri. Ya, tentu kami memang sering sekali diundang rapat, kemudian kunjungan dengan Pak Menteri dan jajaran kementerian. Jadi sangat membantu kami di dalam menyalurkan secara tepat, saya kira gitu. Dan kita berharap sekitar September kami akan coba salurkan supaya habis Pak Menteri. Jadi nanti kalau habis kami akan mengajukan lagi gitu Pak Menteri. Minta tambah lagi ya, baik. Pertanyaan yang sama tadi juga saya ajukan, apakah ada usulan mungkin yang ingin disampaikan dari BNI? Tadi BRI sudah menyampaikan beberapa hal, bagaimana dari BNI? Pak Menteri, ternyata UMKM kita itu tidak tradisional banget. Sekarang itu UMKM kita juga sudah mulai teknologi, penggunaan internet. Dan kami sudah mulai awal bulan ini Pak, kita sudah melaunch digital loan Pak. Nah nanti teman-teman UMKM yang sudah startup bisnis, kemudian yang kita fokus dulu yang kecil-kecil dulu Pak, sampai 25 itu kita dorong untuk masuk ke digital loan kita. Jadi aplikasinya lewat internet Pak. Nah, dengan itu kan kami tentu kendala kami kan outlet kami lebih terbatas gitu ya. Tapi kami pakai strategi gitu Pak, pakai internet. Dengan internet kita bisa merambah ke seluruh pelosok di tanah air. Harapan kami dengan memasukkan digital itu nanti penyaluran kita akan lebih tersebar dan lebih cepat Pak. Nah Pak Menteri kalau boleh mengusulkan Pak Menteri ya. Ternyata di lapangan itu ada pertanyaan kadang-kadang yang masih coba kita jawab tapi kayaknya belum dapat jawaban Pak. Ada ini Pak, kredit KKPE Pak, yang program yang lama Pak, KKPE atau KNRP itu Pak. Itu kan kalau nggak salah kan bunganya lebih rendah ya, 6% ya Pak ya. Nah sekarang tuh ketika kita menyalurkan kepada ketahanan pangan, contohnya petani-petani tebu, sawit, mereka bertanya Pak, kira-kira bunganya masih bisa turun nggak gitu Pak tahun depan Pak? Itu yang pertama Pak. Kemudian kedua terkait dengan program ketahanan pangan juga Pak. Untuk tanaman keras Pak, apakah kalau kur kita sekarang sampai 5 tahun sampai 7 tahun, apakah ada rencana Pak untuk menambah jangka waktunya Pak? Karena potensi kita di sawit contohnya itu sungguh luar biasa Pak, petani yang berharap seperti itu Pak. Mungkin itu Pak masukan atau usulan dari kami Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Bambang, terima kasih. Ya, mungkin Pak tadi ada usulan-usulan dari BNI dan juga BRI yang bisa ditampung dulu oleh Bapak. Tapi mungkin ada juga Pak yang bisa dijawab langsung di sini. Saya pikir nanti itu kita akan bawa ke rapat dengan Menko Perekonomian ya. Ya tentunya terutama terkait tadi ya Pak ya perpanjangan waktu kredit gitu ya. Apapun masukan-masukan itu kan kita memang butuhkan itu. Ketika kita akan rapat, kita dapat masukan
kalau tidak ada masukan-masukan apa yang dirapatkan, gitu. Baik. Kita akan bawa ke Baik, rapat Pak. yang lebih tinggi. Kalau perbankan yang hadir di sini, BRI dan BNI, ini kan kinerjanya berarti bagus ya Pak ya. Lebih dari 50% sudah pencapaiannya. Ada nggak sih Pak perbankan yang dipercaya untuk mengucurkan KUR ini tapi masih lambat gitu? Sampai saat ini semua jalan dengan baik ya. BRI, BNI, Mandiri dapat ini 13,5 triliun. Itu semua jalannya jalan cukup on the baik. track. Dan juga perbankan ada BPD. BPD yang sebelum ada tambahan ada 2 BPD itu, BPD NTT sama Kalbar. Sekarang sudah bertambah lagi. Ya. Dan koperasi juga akan menyusul menjadi penyalur KUR juga. Baik. Baik Pak, lalu terakhir sebelum nanti kita bicara lebih jauh mengenai sisi humanis Bapak gitu ya Pak ya. Ini masalah utama yang hingga saat ini masih belum bisa terselesaikan terkait dengan koperasi dan UKM ini apa Pak? Kalau Koperasi mungkin. masalah koperasi ini harus kita jalan terus-menerus, ada masalah pencitraan. Pencitraan koperasi, citra koperasi. Citra koperasi, bagaimana sekarang tugas kita semua mengangkat citra koperasi itu. Salah satunya dengan kita melakukan rehabilitasi itu. Jadi nggak boleh lagi ada koperasi. Selama ini yang bagus-bagus kan terpendam. Baik. Padahal banyak yang bagus-bagus. Banyak yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan- Cuman yang kelihatan ke permukaan yang abal-abal aja. Iya, Yang bermasalah lah, yang inilah, itulah. Cuman yang bagus-bagus masih terpendam. Ini yang kita angkat. Ada koperasi yang saya katakan tadi buat pabrik gipsum, ada sampai omsetnya 16 triliun, ada omsetnya 4 triliun, ada sudah punya puluhan mat ya untuk menyaingi pedagang-pedagang modern yang mematikan aktivitas para UKM kita. Ada koperasi yang sudah mampu melaksanakan itu. Banyak ini yang akan kita angkat sehingga citra koperasi ke depan semakin hari semakin bagus dan koperasi abal-abal lewat. Baik. Untuk Ini bisa perjuangan. mencapai itu Pak, bagaimana dengan peran pemerintah daerah? Ya tentunya saya Sejauh ingin ini mereka mengatakan sudah kita cukup harus mendukung? koordinasi. Ya, harus mendukung. Sudahkah Karena mereka cukup mendukung atau cukup masih sangat mendukung. sangat mendukung? Ya karena kita harus komunikasi dengan baik. Kalau kita koordinasi, kita tidak komunikasikan, ya sulit. Ya. Makanya kuncinya adalah kita harus inklusif. Kita membuka diri dengan semua stakeholder, baik para menteri, baik pada pelaku koperasi, baik pada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu yang mempunyai koperasi banyak kan dia. Baik. Kita nggak punya kaki loh ya. Ya. Yang punya kaki itu gubernur, bupati, wali kota, dia yang punya dinas koperasi. Gitu. Baik, kita sudah bicara mengenai program dan juga kinerja serta kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Koperasi. Tapi juga tentu kita ingin tahu lebih banyak Pak cerita lain dari seorang Bapak Puspayoga ini, yang katanya juga ternyata tidak hanya cakap dalam bidang pekerjaannya saja, tapi juga Bapak ini punya kelehayan lain, yaitu kabar-kabarnya nih Pak ya. Bapak ini jago menari dan jago main piano. Betul nggak Pak? Kalau jago sih enggak ya. Tapi Kalau mahir gitu. mahir juga enggak. Kebetulan aja saya hidup di lingkungan seniman. Ya, ya. Bapak saya juga seniman, ibu saya juga seniman. Ya bisa-bisa aja. Misalnya ibu saya seniman tari. Ibu saya masih muda sudah keliling dunia loh. Ya. Keliling dunia nari zaman Pak Karno. Pak Karno. Soekarno itu kan konsistennya untuk Bali itu harus pariwisata. Ya. Jadi kalau Bali misalnya itu berkembang pariwisata kayak sekarang ini sudah zaman dulu Zaman loh. dulu ya, Pak, ya? Bukan dari sekarang. Baik, jadi karena ibunda adalah seniman tari, sudah keliling dunia membawakan tarian-tarian terutama tari Bali. Tentu ada dong Pak ya, tarian-tarian yang Bapak kuasai ya Pak ya. Mungkin Ya. apa kira-kira Pak? Tari kecak, tari Bukan. Kalau di Bali itu, kalau Yang tari Bapak laki kuasai. ya, yang tari laki, bukan dikuasai. Pertama kali harus kalau belajar itu tari baris namanya. tari baris. Baris. Kalau dasar tari Bali itu baris. Kalau sudah bisa tari baris, tari lain akan lebih gampang karena dasar tari di sana. Kalau laki, kalau perempuan itu namanya tari legong keraton. Tari legong keraton. Nah, kalau itu sudah bisa perempuan tentunya
tari lain lebih gampang. Karena semua dasar-dasar tari ada di sana. Dan warisan Gitu loh. dari ibunda itu juga Bapak turunkan kepada putra Bapak? Ya, kalau anak saya dia lebih turunnya bakat bapak saya, seni musiknya. Seni musik. Seni musik dia lebih. Baik. Dia sekarang jadi pemusik kan. Ya. Baik Pak, ada juga satu hal yang menarik waktu itu saya pernah membaca curhatan Bapak ketika baru pertama kali dilantik sebagai menteri, kemudian harus pindahkan dari Bali ke Jakarta. Bapak sempat curhat di sebuah acara Iya. gitu. Di situ Bapak mengatakan bahwa pusing tinggal di Jakarta. Sekarang kondisinya masih begitu Pak? Masih pusing menghadapi kondisi Jakarta atau sudah mulai terbiasa? Iya, selama Jakarta masih macet ya pasti pusing ya. Gitu. Tapi waktu itu saya kan orang kampung ini, orang kampung yang baru masuk kota. Gitu. Jadi lihat macet-macet itu memang pusing dari rumah ke kantor waktu itu. Padahal nggak terlalu jauh, cuman lama sekali. Ya stres bisa. Jadi pernah saya sampai di kantor, masuk ruangan dingin sekali ya ruangannya. Saya mati-matiin, nggak bisa. Kantor bagus gini kok AC-nya nggak mau mati-mati gitu loh. Staff panggil, Pak tolong dong, ini kok nggak mau mati AC-nya? Loh, Bapak ini remote TV bukan remote AC. Ya ini kan stres aja ya. Iya, itu karena stres di perjalanan yang panjang ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan ini sudah hampir 2 tahun ya Pak ya, dan mudah-mudahan Bapak sudah mulai terbiasa, sekarang sudah nggak stres lagi, mudah-mudahan ya Pak ya. Stres kalau saya kan sering keluar daerah, jadi nggak ada hari saya duduk-duduk. Ya, Sabtu, Minggu, Selasa kalau nggak ada acara Jakarta saya keluar daerah. Jadi tidak terlalu banyak melihat kemacetan Jakarta. Baik Pak. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbincang bersama kami, sudah membagikan cerita terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi, terutama kaitannya dengan reformasi koperasi. Dan ini menjadi akhir perbincangan kita Pak di Sudut Istana malam hari ini. Untuk itu kita akan kembali ke Cak Kardi untuk mendengarkan kira-kira ada kisah menarik apa lagi Pak Cak dari kunjungan Sebelum Presiden. cerita kecil di balik belusukan, Pak Menteri ini baru dapat penghargaan dari Amerika. Wow. Nah, kira-kira boleh Kita berikan tepuk tangan dulu. boleh ditanya Iya. apa? Apa tuh Pak kira-kira penghargaan dari Amerika yang diberikan kepada Bapak ini? Boleh singkat Pak cerita? Begini, saya diundang oleh ICSB, itu sebuah asosiasi UKM dunia yang selama ini kita belum menjadi anggota. Kalau menjadi anggota koperasi sudah, menjadi anggota UKM ini belum. Ya. Baru tanggal 16 yang lalu, saya diundang ke New York. Ya. Kita resmi menjadi anggota ke-82 dari ICSB ini. Ya. Dan saya itu speech di sana menyampaikan program pemerintah. Ya. Pemerintah yaitu regulasi itu, Ya. is doing business, Ya. jadi memudahkan iklim bisnis. Saya mengundang para investor untuk datang ke sini mengenai infrastruktur, tourism, energi, yang saya katakan tadi itu, satu lagi maritim. Baik. Ini usaha-usaha, kalau itu jalan otomatis UKM itu akan menggeliat. Dan kebetulan waktu itu saya di dalam season sebelumnya saya menyampaikan bahwa UKM ke depan di Indonesia, entrepreneurnya itu harus yang berwawasan lingkungan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, dan lebih penting adalah masalah lingkungan. Bagaimana bank sampah misalnya. Baik. Dan konsep Bagaimana itulah kemudian yang akhirnya sampah plastik itu bisa bermanfaat, bisa menjadi nilai jual yang dibutuhkan oleh tentunya destinasi pariwisata. Baik. Ada award di sana. Baik, terima kasih Pak. Kembali terima kasih, dan Cak Kardi Ya. silakan. Ya, saya perlu. Karena saya itu oleh Ari Dipayana, anak agung gede Ngurah Ari Dipayana diangkat saudaranya. Beliau kan sama ini gelarnya. Jadi saya itu anak agung gede Ngurah Soekardi Rinakit. Para pemirsa, tanggal 11 Februari 2016, Presiden melakukan kunjungan kerja ke Lampung. Buku catatan kecil saya di balik belusukan yang biasanya saya bawa itu ketinggalan di pesawat kepresidenan. Maka saya pakai kertas ini waktu itu mencatat. Jam 10 pagi di pasar gudang lelang Lampung. Presiden memasuki pasar begitu riuh. Dan Presiden seperti biasa menyalami satu-satu pedagang yang di pasar itu.
Pedagang tahu sudah disalami, Presiden berjalan. Pedagang tahu itu begitu ingin, wah saya pengen Bapak Presiden beli tahu saya. Karena Bapak Presiden sudah berlalu, maka saya ngalah, saya beli tahunya. Saya katakan itu nanti untuk Bapak Presiden, begitu. Tapi ibu itu begitu senang. Setelah itu Bapak Presiden menyalami pedagang ikan di pasar itu. Setelah Presiden berlalu, saya ingin ngetes. Saya juga akhirnya salaman dengan pedagang ikan ini. Ini yang menarik. Setelah salaman, saya cium ternyata memang amis. Saya hanya membayangkan Presiden itu tangannya amis juga. Semoga di mobil ada tisu basah. Para pemirsa, itu cerita catatan kecil saya di balik belusukan di Pasar Gudang Lelang Lampung pada 11 Februari 2016. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Maju terus pantang mundur, langkah ke depan, jangan ke belakang. Maju terus pantang mundur, demi kebenaran. Walau banyak yang coba jegal kita, jangan pernah gentar. Walau orang coba gagalkan kita, kita tetap menghadap jurus tandur. Maju terus pantang mundur, jalan yang lurus tak kenal kabur. Maju terus